Aku berdiri membeku di lorong hotel saat suamiku, Arman, menggenggam tangan wanita lain dan tertawa, sementara ibu mertuaku menatapku tajam, menyuruhku diam dan pulang. Mereka merendahkanku seolah aku tak berharga. Tanpa tahu, malam itu aku memegang kunci yang akan menghancurkan segalanya. Sebelum mulai, tulis di kolom komentar dari kota atau negara mana kalian saat ini menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Semoga hari kalian penuh keberkahan dan segala urusan dipermudah. Rumah itu selalu tampak sempurna dari luar. Lantai marmer mengilap, tirai jatuh rapi, bunga segar diganti sebelum layu. Siapapun yang datang akan mengira di dalamnya tinggal keluarga mapan yang tenang dan terhormat. Tidak ada yang akan menduga bahwa suara yang paling sering hidup di rumah itu justru suara yang ditahan, hela napas yang dipendekkan, kursi yang ditarik pelan agar tidak menimbulkan bunyi, langkah kaki yang belajar minta maaf pada lantai. Selama 10 tahun aku hidup di sana sebagai istri Arman, dan sebagai menantu Ratih, perempuan yang tak pernah perlu berteriak untuk membuat orang lain merasa kecil. Tumit sepatunya yang menyentuh lantai saja sudah cukup membuat bahuku tegang. Cara ia menatap meja makan, vas bunga, letak sendok, bahkan posisi dudukku, selalu membuatku merasa seperti ada ujian yang tak pernah bisa kulalui. Setiap pagi aku bangun paling awal. Air keran dingin di jari, nasi mulai matang, kopi Arman tanpa gula, teh melati untuk ibu mertua bila ia datang. Semua kulakukan dengan urutan yang sama. Bahkan bunyi tutup panci harus pelan. Bahkan gelas harus ditaruh tanpa berdenting. Di rumah itu, ketenangan bukan tanda damai. Ketenangan berarti aku sedang berusaha agar tidak ada yang punya alasan untuk merendahkanku hari itu. Arman dulu tidak seperti ini. Setidaknya itu yang selalu ku coba percaya. Dulu suaranya hangat. Dulu dia menatapku seolah aku pilihan, bukan kewajiban. Tapi tahun-tahun yang berjalan, bisnis keluarganya yang semakin besar, dan bayang-bayang ibunya, mengubahnya menjadi laki-laki yang selalu sibuk, selalu lelah, dan selalu punya alasan untuk tidak hadir. Kalimat yang paling sering keluar dari mulutnya hanya 3. Aku capek. Nanti saja. Jangan mulai. Aku belajar menelan banyak pertanyaan bersama air putih. Pagi tertentu, saat sinar matahari jatuh miring ke meja makan, ibu mertuaku datang dan langsung menilai semuanya dengan mata yang tajam. Kamu masih pakai gelas itu? Tanyanya suatu hari. Aku menurunkan gelas di tangan. Kenapa, Bu? Itu gelas promosi. Murahan. Di rumah ini harus ada standar. Aku bangkit mengambil gelas lain. Kakiku membentur kaki meja. Nyerinya menjalar sampai betis. Arman yang duduk di ujung meja tetap membaca ponsel. Tidak ada yang bertanya apakah aku sakit. Di rumah itu, rasa sakit yang tidak berdarah dianggap tidak ada. Lain hari penghinaan datang lebih halus, justru lebih melelahkan. Kamu terlalu sensitif. Perempuan itu harus tahu posisinya. Kalau suami berubah, coba lihat lagi dirimu. Kalimat-kalimat itu diulang dalam berbagai bentuk sampai akhirnya hidup di kepalaku. Saat berdiri di depan cermin. Saat menunggu Arman pulang. Saat melihat diri sendiri dan bertanya apa lagi yang kurang dari diriku sampai bahkan rasa hormat pun tidak tersisa. Malam-malam di rumah itu punya bunyi sendiri. Detak jam dinding. Derit lemari. Notifikasi ponsel yang bukan untukku. Kadang mobil Arman baru terdengar masuk lewat tengah malam. Kadang tidak masuk sama sekali. Aku sering menunggunya di ruang tamu dengan lampu kecil menyala. Cahaya kuning jatuh di meja kaca. Tanganku saling menggenggam di pangkuan. Suatu malam ia pulang dengan dasi longgar dan aroma asing yang terlalu manis untuk menjadi milikku. Kamu belum tidur? Tanyanya. Aku tunggu kamu. Buat apa? Nada itu datar, tapi dinginnya membuat tenggorokanku kering. Aku memilih pertanyaan paling aman. Kamu makan malam? Sudah. Dengan siapa? Ia berhenti melepas jam. Menoleh. Pertanyaanmu perlu itu. Aku cuma tanya. Dia tertawa kecil. Jangan bikin rumah ini melelahkan. Kalimat itu tinggal lama di telingaku. Seolah semua dingin, semua jarak, semua retak,
berasal dariku. Seolah aku penyebab sesak yang ia hindari. Tekanan itu tidak hanya datang dari rumah. Dalam acara keluarga dan lingkaran bisnis mereka, aku mulai menangkap pola. Percakapan berhenti saat aku mendekat. Tatapan saling bertukar. Senyum-senyum yang terlalu cepat dipotong. Di satu makan malam keluarga, saat sendok beradu pelan dengan piring, ibu mertua menatapku dari seberang meja. "Kamu sekarang sibuk apa?" "Mengurus rumah." Cuma itu. Beberapa kepala menoleh. Arman tetap makan. Aku juga bantu beberapa urusan administrasi. Ibu mertuaku tersenyum tipis. Administrasi rumah itu bukan pekerjaan. Itu kewajiban. Ada yang menahan senyum di ujung meja. Leherku panas. Aku masih berusaha tenang. "Aku tidak masalah dengan itu, Bu." "Tentu kamu tidak boleh masalah. Fasilitas hidupmu dari keluarga ini." Aku menoleh ke Arman. Dia mengangkat gelas, minum, lalu kembali menunduk. Penghinaan paling menyakitkan bukan ketika seseorang berteriak di depanmu, tapi ketika seseorang mempermalukanmu di depan orang lain, dan suamimu memilih diam. Di perjalanan pulang, lampu jalan masuk bergantian ke kabin mobil. Aku memandang profil wajah Arman yang keras. "Kamu tadi bisa bela aku." Dia tidak langsung menjawab. Wiper bergerak sekali, membersihkan gerimis tipis. "Mama cuma bicara apa adanya." "Apa adanya?" "Kamu jangan pancing konflik." Jadi aku yang bikin masalah. Hari-hari setelah itu, jarak di rumah makin terasa. Arman mulai menjaga ponselnya. Kalau ada telepon, ia keluar ruangan. Kalau aku mendekat, layar dibalik. Sekali waktu aku masuk ruang kerja kecil untuk mengantarkan kopi. Ia buru-buru menutup laptop. "Kamu kenapa masuk tanpa ketuk?" Suaranya tajam. "Aku cuma bawakan kopi." "Taruh di sana." Aku meletakkan cangkir. Saat berbalik, mataku menangkap tag hotel terselip di bawah map hitam. Aku tidak langsung menuduh apa-apa. Hanya ada rasa dingin yang turun pelan di sepanjang tulang belakang. Malam berikutnya ia berdandan lebih rapi dari biasa. Kancing manset dipasang. Parfum disemprot lebih banyak. "Ada rapat," katanya. "Di mana?" "Hotel. Klien luar kota." Aku mengangguk. Setelah ia pergi, rumah terasa terlalu besar. Aku mondar-mandir ke dapur, ke ruang tamu, lalu kembali lagi, sampai notifikasi transaksi kartu kredit perusahaan muncul di ponselku. Nama hotel yang sama. Nomor suite. Jantungku seperti berhenti sesaat. Aku menatap layar cukup lama. Telingaku menangkap bunyi kulkas, suara motor lewat, napasku sendiri. Semua terdengar terlalu jelas. Aku mengambil tas dan kunci mobil, lalu pergi tanpa berpikir lagi. Perjalanan ke hotel terasa seperti mimpi buruk yang berjalan lambat. Lampu kota memanjang di kaca depan. Telapak tanganku berkeringat di setir. Begitu masuk ke lobi, kemewahan hotel malah membuat semuanya terasa lebih menghina. Lantai mengilap, musik piano lembut, rangkaian bunga putih di tengah ruangan. Semua tampak sopan, bersih, berkelas. Dan tepat di dalam kemewahan itu, pengkhianatan sedang menungguku. Di lift aku sendirian. Angka bergerak naik. Dadaku ikut naik turun. Saat pintu terbuka, lorong hotel terasa lebih dingin. Karpet tebal menelan bunyi langkahku. Lampu dinding keemasan memanjang di koridor. Aku berhenti di depan suite itu. Dari dalam terdengar tawa perempuan. Lalu suara Arman, rendah dan akrab, dengan nada yang sudah lama tidak kudengar saat ia bicara padaku. Tanganku menggantung sesaat di depan gagang pintu. Ada satu detik ketika aku masih bisa mundur. Tapi jariku sudah mendorong. Pintu terbuka. Arman berdiri di depan jendela besar. Kemejanya terbuka dua kancing. Satu tangan memegang gelas. Satu lagi digenggam wanita yang berdiri terlalu dekat. Gaunnya licin. Rambutnya ditata seperti ia datang bukan untuk rapat, tapi untuk dinikmati. Dan di sofa, duduk ibu mertuaku. Bukan terkejut. Bukan malu. Ia duduk seperti hakim yang sudah menyiapkan vonis.
Kamu ngapain di sini? Suaranya datar. Aku berdiri di ambang pintu. Bau parfum wanita itu bercampur aroma minuman dan pendingin ruangan. Telingaku berdenging. Arman menatapku tanpa panik. Hanya kesal. Kamu seharusnya di rumah. Wanita itu menatapku dari atas ke bawah, lalu bertanya tanpa malu. Ini siapa? Pertanyaan itu menghantam lebih keras daripada tamparan. Ibu mertuaku bangkit. Tumit sepatunya berbunyi pendek di lantai kayu kamar. Ini istrinya, katanya. Lalu menatapku penuh evaluasi. Dan kamu seharusnya tahu diri. Aku mencoba bicara, tapi tenggorokanku kering. Sudah cukup. Potongnya. Tidak usah buat drama. Arman sudah capek. Kamu pulang saja. Pulang saja. Dua kata itu dilontarkan seperti perintah kepada orang tak penting. Seolah aku bukan istri yang dipermalukan. Seolah aku hanya gangguan yang merusak malam mereka. Aku menatap Arman, memberinya satu kesempatan terakhir. Bela aku. Katakan ini salah. Katakan aku tidak gila. Tapi dia hanya menghela napas dan berkata, "Sudah, jangan ribut." Wanita itu tersenyum tipis. Senyum orang yang merasa sudah menang. Ibu mertuaku melangkah lebih dekat. Perempuan itu harus tahu kapan harus diam. Jangan bikin malu keluarga. Keluarga. Kata itu begitu ironis sampai aku hampir tertawa. Suami selingkuh. Perempuan lain di kamar hotel. Ibu mertua membela. Dan yang diminta menjaga martabat justru aku. Aku menatap mereka satu persatu. Sesuatu yang selama ini kutahan. Takut, sungkan, rasa ingin diterima, pecah di dalam dadaku. Kalian yakin? Tanyaku pelan. Apalagi? Kata Arman, tidak sabar. Mereka pikir aku akan menangis. Mereka pikir aku akan memohon. Mereka pikir aku akan pulang dan diam seperti biasa. Aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, mereka tampak tidak siap melihat wajahku tanpa air mata. Aku berbalik dan keluar. Pintu suite menutup lembut di belakangku. Tapi bunyinya di kepalaku seperti pintu besi. Di lift, cermin memantulkan wajahku yang pucat. Lipstik nyaris pudar. Mata yang kosong tapi anehnya stabil. Di lobi hotel, musik piano masih mengalun. Orang-orang masih lalu lalang. Dunia tidak berubah. Padahal hidupku baru saja terbelah. Di mobil aku tidak langsung menyalakan mesin. Kedua tangan bertumpu di setir. Napasku pendek. Lalu air mata turun satu-satu. Bukan tangisan besar. Hanya tetes panas yang jatuh diam. Seperti sisa-sisa kepercayaan yang akhirnya mati. Hari-hari setelah malam itu berjalan seperti kabut. Aku masih bangun pagi. Masih menanak nasi. Masih menyusun meja makan. Tapi semua gerak terasa seperti milik orang lain. Arman pulang larut. Kadang tidak pulang. Kalau pulang, ia bertingkah seolah tidak ada yang perlu dibahas. Aku mencoba bicara sekali. Kita perlu bicara. Kalau kamu mau ribut, aku lagi tidak ada tenaga. Aku lihat sendiri. Lalu, satu kata itu menghantam lebih keras daripada pengakuan. Lalu, ulangku, jangan bikin semuanya lebih buruk. Lebih buruk untuk siapa? Dia menatapku dingin. Kamu harus bisa jaga diri. Aku tertawa pendek. Yang harus jaga diri aku. Mama sudah bilang, perempuan itu harus tahu kapan diam. Kalimat itu keluar dari mulut suamiku sendiri. Saat itu aku tahu, yang hancur bukan hanya pernikahanku. Yang hancur adalah semua alasan yang selama ini kupakai untuk tetap bertahan. 2 hari kemudian ibu mertuaku datang. Kamu jangan bertingkah bodoh, katanya tanpa salam. Aku tidak bertingkah apa-apa. Bagus. Pertahankan. Perempuan cerdas itu tahu mana yang harus dilihat, mana yang harus ditutup mata. Aku menggenggam ujung meja makan sampai buku-buku jari terasa keras. Kalau anak saya butuh suasana berbeda, itu bukan berarti rumah tangga harus dihancurkan. Suasana berbeda. Begitu rupanya mereka menyebut pengkhianatan. Apa saya juga boleh cari suasana berbeda, Bu? Ia menoleh cepat.
Jangan kurang ajar. Kurang ajar yang mana? Bertanya. Atau memergoki suami saya di hotel? Bunyi cangkir yang ia letakkan terdengar keras. Kamu hidup enak di rumah ini karena nama keluarga kami. Jangan lupa itu. Jadi itu inti semua sikap mereka. Mereka sungguh percaya aku hidup dari belas kasihan mereka. Bahwa aku harus menukar harga diri dengan fasilitas. Bahwa perselingkuhan bisa dimaklumi. Tapi kepatuhanku tidak boleh retak. Menangis kalau perlu. Katanya sebelum pergi. Tapi jangan buat malu kami. Tekanan sosial makin terasa. Telepon dari kerabat terdengar terlalu hati-hati. Dalam acara bisnis keluarga, dua perempuan berbisik sambil melirik ke arahku. Saat aku lewat, salah satu berkata, "Semoga kuat ya," dengan senyum yang terlalu manis untuk menjadi tulus. Di toilet, di bawah lampu putih yang kejam, aku berdiri menatap cermin dan menarik napas panjang-panjang agar tanganku tidak gemetar. Dunia di sekitar kami tampaknya sudah tahu ada sesuatu yang retak. Dan seperti biasa, yang dinilai lebih dulu adalah perempuan yang dikhianati, bukan laki-laki yang mengkhianati. Di rumah, Arman makin berani memperlakukanku seperti beban. Suatu malam dia menerima telepon di meja makan. Aku sedang menuang sup. Begitu layar ponselnya menyala, dia berdiri sambil tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak ia pakai untukku. "Kamu lagi makan," kataku. "Penting." Dia berjalan menjauh sambil tetap bicara dengan suara yang lebih lembut daripada suaranya kepadaku selama berbulan-bulan. Saat kembali, supnya sudah dingin. "Aku hangatin lagi." "Enggak usah." "Siapa?" Ia menatapku jengkel. "Mulai lagi." Aku cuma tanya. Dia meletakkan sendok dengan bunyi cek pendek. "Kenapa kamu harus selalu jadi beban?" Kalimat itu membuat udara di ruang makan seperti habis. Malam itu aku duduk sendiri di dapur dengan lampu kecil di atas kompor menyala. Teko, piring, serbet, semuanya diam. Telapak tanganku menempel di meja granit yang dingin. Lalu untuk pertama kalinya sejak menikah, aku bertanya pada diriku sendiri dengan jujur. Kalau aku hilang dari rumah ini, siapa yang benar-benar kehilangan? Jawabannya datang terlalu cepat. Bukan mereka. Pertanyaan itu mengubah sesuatu. Belum besar, tapi cukup untuk membuat retakan pertama muncul. Suatu sore saat hujan turun tipis, aku masuk ke ruang kerja Arman untuk mencari dokumen asuransi rumah. Ruangan itu berbau kertas, kulit map, dan kayu. Tirai setengah tertutup. Cahaya sore masuk miring. Laci-laci kubuka satu persatu. Tidak ada. Lalu mataku jatuh pada lemari arsip di sudut. Terkunci. Tapi kuncinya masih menggantung di sisi dalam meja. Aku membukanya. File demi file tersusun rapi. Kontrak. Sertifikat. Dokumen perusahaan. Aku mengambil beberapa map, duduk di lantai, dan mulai membacanya. Ada laporan keuangan, struktur perusahaan, risalah rapat. Lalu aku menemukan akta kepemilikan saham. Map itu lebih tebal. Kertasnya resmi. Stempel notarisnya jelas. Nama Arman. Nama Ratih. Lalu namaku. Aku membacanya sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai huruf-huruf itu seolah kabur. 50%. Setengah dari seluruh bisnis keluarga itu. Bukan nama tempelan. Bukan formalitas kosong. Kepemilikan sah. Aktif. Sejak lama. Aku menatap dokumen itu begitu lama sampai napasku terasa patah-patah. Mereka tahu. Sejak lama mereka tahu. Dan selama itu juga mereka membiarkanku hidup seperti orang yang harus berterima kasih. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu. Karena marah yang terlalu tajam kadang keluar dengan bentuk yang aneh. Di luar, hujan makin deras. Tetesannya memukul kaca jendela seperti jari-jari yang mendesak masuk. Malam itu aku duduk di ruang tamu gelap dengan lampu kecil di sudut. Dokumen-dokumen itu terhampar di meja. Di luar jendela langit hitam. Di dalam dada, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, kemarahanku tidak lagi berputar mencari salahku sendiri. Ia bergerak lurus. Mereka punya suara. Mereka punya nama.
Mereka punya jaringan. Tapi aku punya hak. Dan aku tidak akan meledak malam itu. Aku akan bangkit pelan. Keesokan harinya aku menemui Raka, sahabat lama yang kini jadi pengacara. Kami duduk di kantornya yang tenang, dikelilingi rak buku tinggi dan aroma kopi. Ia membaca dokumen-dokumen yang kubawa dengan teliti. Setelah cukup lama, ia menatapku. "Kamu yakin baru tahu ini?" Aku mengangguk. Ia meletakkan map. Mereka bukan cuma jahat. Mereka ceroboh. Aku mau semuanya jelas. Jelas seperti apa? Aku mau akses penuh. Aku mau semua yang ditutup selama ini. Kalau ada kebusukan lain, aku mau lihat. Dan kalau mereka pikir aku akan diam seperti biasa, aku menatapnya. Mereka salah. Raka bersandar. Kalau kamu mulai, ini tidak bisa setengah-setengah. Aku juga sudah dipermalukan tidak setengah-setengah. Ia mengangguk pelan. Baik, kita buka semua. Setelah itu, hidupku masuk ke fase yang sunyi tapi paling menentukan. Aku tidak mengumumkan apa-apa. Aku tidak menantang Arman di rumah. Aku tidak memberi ibu mertuaku pertunjukan yang bisa mereka pakai untuk menyebutku emosional. Aku bergerak diam-diam. Tapi kali ini bukan karena takut. Karena aku tahu diam juga bisa jadi strategi. Aku mulai membaca semuanya. Dokumen, laporan, catatan rapat, struktur kewenangan, aliran dana. Mataku sering perih di malam hari. Bahuku pegal. Tapi setiap halaman yang kubuka membuat satu lapis kabut tersibak. Aku mulai mengerti bahasa bisnis yang dulu sengaja dibuat asing bagiku. Aku mulai melihat lubang-lubang. Dan yang paling penting, aku mulai sadar bahwa kelemahanku selama ini bukan karena aku tidak mampu, melainkan karena aku terus diyakinkan bahwa aku tidak berhak tahu. Begitu keyakinan itu lepas, aku tidak lagi sama. Hari pertama aku datang ke kantor pusat perusahaan. Pagi terasa terang dan telapak tanganku dingin. Gedung kaca itu selama ini hanya ku kenal dari jauh. Dari cerita. Dari foto acara, dari kata, perusahaan kita, yang tidak pernah sungguh memasukkanku ke dalam kita. Di lobi, suara sepatu, denting lift, dan percakapan pendek saling bersilang. Resepsionis tersenyum formal saat aku menyebut namaku, lalu ekspresinya berubah samar. "Ibu ada janji." "Aku pemegang saham." Kalimat itu terasa asing di lidahku sendiri, tapi pas. Ia menatap layar, lalu kembali ke wajahku dengan bingung yang berusaha sopan. Lift membawaku ke lantai rapat. Koridornya berlapis panel kayu gelap, karpet tebal, udara dingin. Pintu ruang rapat besar itu tertutup. Dari dalam terdengar beberapa suara. Aku tidak mengetuk. Aku membuka pintu dan masuk. Ruangan langsung sunyi. Arman duduk di sisi kanan meja panjang. Beberapa direksi di sekelilingnya. Ibu mertuaku di ujung meja, punggung tegak seperti biasa. Semua mata tertuju padaku. Proyektor masih menyala. "Ada apa?" Arman berdiri, wajahnya berubah. Aku berjalan ke meja. Tumit sepatuku berbunyi jelas. Aku meletakkan dokumen di tengah meja. "Rapat tanpa pemilik utama?" Tanyaku. Tidak ada yang langsung bicara. Salah satu direksi menoleh cepat ke Arman. Lalu ke ibu mertuaku. Ibu mertuaku menyipitkan mata. "Kamu tidak tahu apa-apa tentang bisnis ini." Aku menatapnya. "Dan itu kesalahan siapa?" Arman melangkah mendekat. "Kita bicara di luar." "Kenapa?" "Biar yang lain tidak dengar bahwa aku sah ada di sini." "Kamu sedang bikin pertunjukan." Aku menarik kursi dan duduk. "Bukan. Aku sedang mengambil tempatku." Gerakan itu sederhana, tapi dampaknya terasa di seluruh ruangan. Karena semua orang di sana tahu kursi bukan cuma kursi. Itu posisi. Itu hak. Sejak hari itu aku hadir di setiap rapat. Awalnya banyak wajah menahan heran. Ada yang menjelaskan terlalu teknis. Mungkin berharap aku terlihat bodoh. Ada yang sengaja mengabaikan pertanyaanku. Aku tidak marah. Aku mencatat. Saat tidak paham, aku bertanya. Saat jawaban mereka berputar,
Aku ulang pertanyaannya. Saat seseorang mencoba melompati keberadaanku, aku menunggu sampai ruangan tenang lalu bicara lagi dengan suara datar. Pelan-pelan, dinamika berubah. Karena orang bisa meremehkan seseorang yang diam. Tapi mereka mulai gelisah ketika orang yang diremehkan ternyata belajar lebih cepat dari yang mereka harapkan. Tekanan dari Arman dan ibu mertua justru makin kasar. Seusai satu rapat, ibu mertuaku menarikku ke ruang kecil di samping koridor. "Apa maumu sebenarnya?" tanyanya lirih, tapi seperti pisau. "Apa yang memang milikku? Kamu pikir perusahaan ini bisa jalan karena namamu ada di kertas?" "Tidak," kataku. "Tapi perusahaan ini bisa jatuh karena nama saya tidak akan lagi diam di atas kertas." Wajahnya membeku. "Kamu berubah." Aku mengangguk. "Iya." Di rumah, Arman mulai menunjukkan kegelisahan yang dulu tak pernah ia tunjukkan. Suatu malam ia berdiri di ambang pintu ruang kerja, melihatku membaca laporan. "Kamu berubah." Aku menutup file. "Tidak, aku hanya berhenti pura-pura. Kita bisa bicarakan ini baik-baik." 10 tahun aku bicara. Kamu tidak pernah dengar. Jangan buat semuanya meledak. Aku tersenyum tipis. Yang membawa perempuan ke hotel kamu. Yang menyuruh istrinya diam. Yang menutup saham. Yang bermain dengan uang perusahaan. Tapi aku yang meledakkan. Matanya bergerak cepat. Hanya sesaat. Tapi cukup bagiku. "Omong kosong," katanya. "Kalau begitu kenapa wajahmu pucat?" Ia pergi sambil menutup pintu lebih keras dari biasanya. Getarannya terasa sampai ke meja. Itu malam pertama aku melihat takut di matanya. Setelah aksesku ke laporan-laporan lebih luas, konspirasi mereka mulai terlihat utuh. Bukan cuma perselingkuhan. Ada aliran dana janggal. Ada transaksi yang dilapisi istilah bisnis tapi baunya busuk. Ada keputusan yang sengaja diarahkan demi keuntungan pribadi. Ada manipulasi dokumen. Ada selisih yang terlalu besar untuk disebut kelalaian. Aku tidak gegabah. Semua bukti kukumpulkan, kusalin, kucocokkan bersama Raka. Setiap kali menemukan potongan baru, perutku terasa dingin. Selama bertahun-tahun aku hidup di tengah orang-orang yang tak hanya tega menyakitiku sebagai keluarga, tapi juga cukup serakah untuk merusak banyak hal demi mempertahankan kuasa. Proses itu mengubah caraku berjalan, bicara, bahkan bernapas. Dulu aku mengecilkan bahu saat menghadapi mereka. Sekarang punggungku tegak tanpa kupaksa. Dulu aku merasa perlu menjelaskan perasaanku. Sekarang aku lebih suka membawa data. Hari rapat besar itu datang dengan langit pucat. Aku bangun lebih awal. Bunyi gantungan baju, air mandi, detak jam, semuanya terdengar bersih dan tenang. Seolah dunia memberi ruang untuk keputusan yang tidak bisa lagi ditunda. Aku memilih pakaian yang tepat, menatap cermin, dan melihat wajah yang jauh lebih tajam daripada beberapa bulan lalu. Ruang rapat utama penuh. Para pemegang saham hadir. Direksi duduk lengkap. Udara dingin. Gelas air tertata rapi. Proyektor menyala. Formalitas masih berdiri tegak. Untuk beberapa menit terakhir. Aku berdiri di depan. Remote presentasi di tangan. Telapak tanganku kering. Jantungku stabil. Raka duduk di samping. Tenang. Arman tampak kaku. Ibu mertuaku menjaga wajahnya tetap dingin. Tapi jarinya menekan terlalu kuat pada lengan kursi. Aku mulai bicara. Bukan dengan suara tinggi. Justru tenang. Tenang seperti seseorang yang tahu fakta tidak butuh dibela dengan amarah. Slide pertama muncul. Struktur kepemilikan. Slide kedua. Alur transaksi. Slide ketiga. Selisih dana. Slide keempat. Dokumen pendukung. Setiap layar berubah. Ruangan makin senyap. Suara AC terdengar panjang. Seseorang batuk kecil lalu berhenti. Kertas dibalik. Pena jatuh. Arman akhirnya berdiri. Ini tidak lengkap. Aku menoleh. Silakan duduk. Yang lengkap baru mau mulai. Beberapa orang saling pandang. Ibu mertuaku ikut bicara.
Kamu tidak berhak membangun tuduhan seperti ini. Aku menatapnya lurus. Saya tidak sedang membangun tuduhan. Saya sedang membuka apa yang kalian tutup. Lalu aku keluarkan bukti lain. Rekaman pembicaraan. Catatan pertemuan. Dokumen yang menunjukkan keputusan dibelokkan. Ruangan pecah menjadi bisik-bisik tegang. Salah satu pemegang saham tua melepas kacamatanya dan mengusap wajah. Yang lain membungkuk ke berkas. Formalitas runtuh digantikan naluri menyelamatkan diri. Wajah Arman pucat. Wajah ibu mertuaku menegang. Kamu tidak berhak. Suaranya terputus. Aku berhak, kataku. Ruangan langsung diam lagi. Aku berhak karena namaku ada di sana. Aku berhak karena aku pemilik sah. Dan aku lebih berhak lagi karena selama ini kalian memakai namaku untuk menopang rumah yang kalian kotori sendiri. Tak ada yang menyela. Mulai hari ini, lanjutku, semua akses dibuka, semua posisi yang terlibat dibekukan, dan proses hukum berjalan. Kali ini ruangan benar-benar meledak. Bukan teriakan, tapi gerak cepat. Ponsel diambil, catatan dibuat, pertanyaan saling lempar. Keputusan memanggil keputusan lain. Wajah-wajah yang dulu pasif mendadak bergerak. Dan di tengah semuanya, aku berdiri tenang. Bukan karena aku tidak gemetar di dalam. Tapi karena akhirnya gemetar itu punya arah. Setelah rapat, semuanya bergerak cepat. Investigasi internal dimulai. Posisi Arman dicabut. Jalur keputusan ibu mertuaku diputus. Beberapa aset diamankan. Dokumen-dokumen disita untuk pemeriksaan. Orang-orang yang dulu paling hormat pada mereka mulai menjaga jarak. Begitulah dunia mereka bekerja. Setia selama kuat. Menghilang saat bau jatuh mulai terasa. Wanita yang malam itu berdiri di kamar hotel perlahan lenyap dari lingkaran mereka. Namanya seperti sengaja dihapus dari percakapan. Tapi aku tidak lagi peduli padanya. Ia hanya gejala. Penyakit utamanya selalu sama. Arman, dan keberanian keluarganya menghancurkan orang lain sambil merasa benar. Rumah itu menjadi makin kosong setelah semua terjadi. Ruang makan tak lagi dipakai bersama. Pintu-pintu lebih sering tertutup. Bunyi langkah kaki masing-masing terdengar terpisah. Seperti penghuni hotel yang kebetulan berbagi alamat. Lalu tibalah pertemuan terakhir kami di rumah itu. Sore menjelang malam. Cahaya kelabu jatuh di lantai ruang tamu. Tidak ada televisi. Hanya suara pendingin udara dan ranting pohon yang sesekali menggesek kaca. Arman duduk di sofa. Bahunya turun. Wajahnya kusut. Mata merah seperti orang yang tidak tidur benar selama beberapa malam. Ibu mertuaku berdiri di belakangnya. Tapi kali ini ia tidak lagi tampak seperti perempuan yang menguasai ruangan. Lebih seperti seseorang yang menolak percaya bahwa akhir tetap datang bahkan pada orang yang terbiasa menang. Kamu menghancurkan semuanya, kata Arman. Aku berdiri di depannya dengan tas di tangan. Barang-barangku sudah kukemas. Tidak banyak. Anehnya, saat benar-benar mau pergi, aku sadar sebagian besar benda di rumah itu memang tak pernah terasa milikku. Kamu yang memulainya. Ia menggeleng pelan. Kamu bisa berhenti sebelum sejauh ini. Aku juga bisa pergi malam itu sambil menangis dan membiarkan kalian tetap hidup nyaman di atas kebusukan kalian. Aku menatapnya lekat. Tapi aku akhirnya memilih menghargai diriku sendiri. Ibu mertuaku bicara pelan. Jauh lebih pelan dari biasanya. Hidup ini tidak akan sama lagi. Aku menoleh padanya. Perempuan yang dulu menyuruhku diam, pulang, tutup mata, menjaga nama keluarga. Kini berdiri tanpa kuasa menyusun nada suaranya. Benar, kataku. Akhirnya. Jeda panjang mengisi ruangan. Aku ini keluargamu, kata Arman. Suaranya melemah di kata terakhir. Aku menatapnya. Keluarga tidak mempermalukan keluarganya di hotel. Keluarga tidak menutup hak orang lain. Keluarga tidak menyuruh yang disakiti diam demi nama mereka. Mulutnya terbuka sedikit. Lalu tertutup lagi. Tidak ada jawaban yang cukup untuk menyeberangi semua yang sudah terjadi. Aku berjalan ke pintu. Tanganku menyentuh gagang yang dingin. Lalu aku berhenti dan menoleh. Dan satu hal lagi, kataku.
Jangan pernah lagi mengira diamku dulu berarti aku lemah. Diamku dulu hanya karena aku masih mencintai kalian lebih besar daripada mencintai diriku sendiri. Itu tidak akan terjadi lagi. Aku keluar. Udara di luar terasa berbeda. Bukan lebih hangat, bukan lebih sejuk, hanya lebih jujur. Saat pintu mobilku tutup dan mesin menyala, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak merasa sedang meninggalkan rumah. Aku merasa sedang meninggalkan penjara. Hidup baruku tidak langsung mudah, tapi ia menjadi milikku. Aku pindah ke apartemen yang lebih sederhana, lebih tenang, dengan balkon kecil menghadap kota. Tidak ada jejak langkah orang yang suka menghakimi. Tidak ada suara tumit ibu mertua. Tidak ada aroma parfum asing di kemeja suami. Tidak ada meja makan yang terasa seperti ruang sidang. Pagi di apartemen itu berbeda. Cahaya masuk lebih lembut. Aku bisa menaruh cangkir sesukaku tanpa takut dinilai. Aku bisa berdiri di balkon sambil meminum teh dan mendengar kota bangun pelan-pelan. Klakson dari jauh. Suara lift. Angin yang tidak membawa tekanan. Di perusahaan, banyak yang harus dibenahi. Audit panjang. Rapat sulit. Keputusan tegas. Tatapan orang-orang yang masih menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa aku bukan lagi sosok yang bisa disuruh diam. Tapi aku menjalaninya satu persatu. Tidak dengan amarah membabi buta. Melainkan dengan kejernihan yang lahir dari rasa sakit yang akhirnya diarahkan dengan benar. Aku menghentikan yang harus dihentikan. Membersihkan yang bisa dibersihkan. Membuat ruangan-ruangan rapat yang dulu penuh permainan menjadi sedikit lebih jujur. Tidak sempurna. Tidak mudah. Tapi bersih. Dan di tengah semua itu, aku mulai menemukan diriku lagi. Bukan diriku yang dulu sebelum menikah. Bukan juga diriku yang hancur di lorong hotel. Melainkan perempuan baru yang tahu rasa sakit bisa mengubur seseorang. Tapi juga bisa menempa seseorang menjadi jauh lebih tegas dari yang pernah ia bayangkan. Beberapa bulan kemudian, pada satu malam yang tenang, aku duduk di balkon apartemen dengan secangkir teh hangat. Uap tipisnya naik ke wajahku. Kota di bawah berpendar oleh lampu-lampu. Angin menyentuh lengan dengan lembut. Tidak lagi seperti dingin rumah lama yang membuatku mengecil. Dingin malam ini terasa lapang. Dulu aku mengira kebahagiaan adalah kemampuan bertahan. Kemampuan memaafkan tanpa batas. Kemampuan diam demi menjaga sesuatu tetap utuh. Aku mengira menjadi istri yang baik berarti menerima luka sambil tetap tersenyum. Mengira kesabaran otomatis akan dihargai. Mengira cinta bisa menyelamatkan orang yang tidak mau berhenti melukai. Aku salah. Kebahagiaan bukan soal bertahan di tempat yang menghancurkanmu. Kebahagiaan adalah keberanian keluar ketika seluruh dunia menuntutmu tetap tinggal. Kebahagiaan adalah saat kau berhenti meminta izin untuk dihormati. Dan kebebasan yang paling mahal kadang lahir tepat dari malam paling memalukan dalam hidupmu. Aku menyeruput tehku perlahan. Rasanya hangat, sedikit pahit, lalu menenangkan. Aku tersenyum kecil. Bukan karena aku menang atas mereka, tapi karena akhirnya, setelah semua penghinaan, pengkhianatan, dan penyesalan yang terlambat, aku pulang kepada diriku sendiri. Dan itu adalah satu-satunya kemenangan yang tak akan pernah bisa mereka rebut lagi.